Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Alabiyu, NIM 201FI03005. Saya dari program pendidikan D4 Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, di sini manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak, yang dimana itu berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan vitamin, serta mineral sebagai pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan janin, serta cadangan selama masa menyusui. Yang kedua, membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi, yang dimana itu berfungsi untuk mencegah hipertensi karena meningkatkan resiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak. Di sini manfaat air putih itu untuk mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion, dan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Asupan air ibu hamil dalam sehari itu bisa 2-3 liter per hari, atau 8-12 gelas dalam sehari. Kemudian yang keempat, membatasi meminum kopi, karena kandungan kafein dalam kopi itu bisa meningkatkan buang air kecil yang berakibat dehidrasi, tekanan darah meningkat, dan detak jantung meningkat. Paling banyak 2 cangkir kopi per hari. Jenis makanan yang tersusun dalam satu hidangan makan. Yang pertama, makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, yaitu padi-padian atau serealia, seperti beras, jagung, dan gandum, sagu, umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas, serta hasil olahannya seperti tepung-tepungan, yaitu mie, roti, makaroni, dan bihun. Yang kedua, itu ada sumber protein, yaitu sumber hewani seperti daging, ayam, telur, susu, dan keju, serta sumber protein nabati seperti kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tolo, serta hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom. Yang ketiga, sumber zat pengatur, yaitu berupa sayuran dan buah. Sayuran diutamakan yang berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel, dan tomat, serta sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, dan kecipir. Buah-buahan diutamakan yang berwarna kuning jingga, kaya serat, dan yang berasa asam, seperti pepaya, mangga, nanas, nangka, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk. Zat gizi yang diperlukan selama hamil. Pada masa kehamilan, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin, maupun untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan janin. Berikut ini merupakan zat gizi yang diperlukan ibu hamil. Trimester 1,
Nah, ini adalah trimester 1. Kemudian ada trimester 2. Lalu yang terakhir trimester 3. Nah, setelah itu ada juga bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging, telur, ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga, membatasi kopi dan coklat. Di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi, seperti yang banyak mengandung gula, lemak, misalnya keripik dan cake. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya seperti nangka matang dan nangka mentah, kol, ubi jalar, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Yang keenam, membatasi konsumsi minuman ringan karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi lahir besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.